Hello and assalamualaikum everyone. So hari ini saya akan menunjukkan cara membuat database menggunakan aplikasi yang sama juga, tetapi ada sedikit berbezalah dia punya cara. Oke, which is sebelum ini kita pakai aplikasi yang sama juga buat database juga sampai report. Tetapi dulu kita buat aplikasi itu memang yang kita isi sendiri sudah, yang kita kena create table, kita kena isi. Oke, so sekarang nih kita akan buat database menggunakan LibreOffice juga, tetapi kita import kita punya data, masukkan ke LibreOffice dan buat dia jadi sebagai database. Oke, seperti semua sudah sedia maklum bahwa setiap kumpulan ada tajuk masing-masing yang kita sudah ambil data. Macam contoh saya punya tajuk ialah lab komputer, so saya akan ambil data yang berkaitan lah dengan lab komputer. Oke, setiap kumpulan ada tajuk masing-masing dan semua sudah kumpul dapatan masing-masing kan. Oke, so macam kumpulan kami akan import data kami itu, kami jadikan dia sebagai form. Oke, untuk case sekarang ni, form tu saya import dia kepada Excel, which is saya tukar saja dia punya format. Saya rasa format ya. Format kepada Microsoft Excel. Oke, sekarang sekarang ini saya punya data yang computer lab data ni. Oke, boleh nampak ya type dia. Type dia bukan format. Sorry, my bad. Oke, so boleh nampaklah dia punya type tu kan, ialah Microsoft Excel worksheet. Oke, bukan form. Oke, so langkah pertama kita ke file, kita ke data kita tadi. Oke, lepas tu kita buka dia dalam LibreOffice Calc. Oke, open with LibreOffice Calc. Oke, ini adalah dapatan kumpulan saya. Oke, which is tajuk saya ialah makmal komputer. Oke, ini adalah beberapa maklumat yang kami cari yang berkenaan dengan makmal komputer lah, berkenaan dengan tajuk kami. Oke, so sekarang apa kita kena buat adalah kita kena copy. Kita kena copy semua ni. Oke, kamu boleh buat cara kamu lah. Kamu boleh buat cara kamu lah, copy macam mana. Tapi kalau saya macam begini. Sudah selesai begini. Oke, jadi kita copy. Apabila kita sudah copy, kita buka base, which is LibreOffice base. Kita search base saja. Tak lupa. Oke. Ini dia. LibreOffice Base. Bila kita sudah buka LibreOffice Base tu, dia akan muncul seperti ini. Sekarang ni kita akan just next sahaja. Next, which is kita akan create a new database. Next. Sekarang ni saya mau kasih tunjuk. Kasih no. No, do not register the database. Yang ni biar je begitu, jangan ubah. And then klik finish. Lepas itu, bila kita sudah finish, dia akan keluar begini, which is kita kena save dia. So saya akan save sebagai record lab.com pun boleh lah. So save. Dia akan bawa kita ke LibreOffice Base. Di bahagian yang ada table, queries, form dan report. Sekarang apa yang kita kena buat adalah kita pergi ke edit, kemudian kita ke paste. Tadi kan kita ada copy, sekarang kita paste. Copy table, which is tadi kan yang kita copy itu adalah table. Sekarang ini kita mau paste. Jadi kita kasih nama table lah.
Oke, kalau saya akan kasih nama TBL. TBL stands for table. Kalau QRIS, QRY, anything dari kamu saja. Tapi kalau saya akan jadi table, and then underscore labcom. Oke, sekarang optionsnya kita just tick definition and data. Ini biarkan jak kosong. Definition and data. So definition ni dia macam nama table, apa type untuk field to, field type, apalah type-nya. Begitu. Oke. So sekarang kita next. Oke. Sekarang nih kita mau apa sejak di table kita. Kalau saya akan ambil semualah lebih baik. Tapi tergantunglah sama ada mau semua kah atau enggak mau kah. Oke. Kalau saya akan ambil semua. Oke. And then next. Oke, sekarang kita kena cek field type kita. Ceklah semua timestamp, dia boleh pakai teks which is varchar, labrum, dia boleh pakai integer which is only number, total of computer pun same juga tapi tak mengapa, kita just use varchar. So everything di sini is use varchar. Okay? So kita create. Okay, sekarang dia mau unique index which is a primary key. Okay, sekarang should a primary key be created now? Okay, kita kasih yes which is dia akan bagi kita primary key. Bukan bagi sebenarnya. Di data kita akan ada satu jadi primary key. Oke, sekarang kita nampak, oke? Sekarang table kita ada. Kita tekan table nih. Oke. Ini dia primary key kita. Yaitu ID. ID ini adalah primary key kita. Oke, so inilah kita punya table. Oke. Sekarang sini katakan kita ada 1000 labrum dalam satu college atau satu university, apa-apa saja. Oke, kemudian kita mau nampak labrum mana saja yang ada total of computernya 31. Oke, so caranya begini. Kita tekan 31 nih, and then kita kasih auto filter. Kemudian dia akan keluarlah. Oke, 31 komputer saja adalah labrum 1, 4, 5, 6, 7. Lepas tu dia memang akan muncul semua data. Oke, kalau kita mau kasih kembali ke asalnya, kita kasih ini, tekan reset filter. Oke, sekarang kalau kita mau tahu labrum mana saja yang ada total of speakernya 2. Oke, kita tekan 2. Kemudian kita ke auto filter. Oke. Jadi nampaklah labrum ini sejak labrum. Kita boleh guna nih. Which is kita contohnya saya tekan nih 30. Total of usable dash A ke Z, maksudnya kecil ke besar. So dia bila saya apply, dia total of dash nih, total of usable dash nih, start 30 dia menaik dari nomor yang kecil ke besar. Itu sajalah. Oke. Kemudian untuk kita reset filter, tekan ini. Oke, sekarang table kita sudah siap. Sekarang kita mau buat queries. Oke, kita mau buat queries. Oke. Forms dengan reports nih, saya rasa saya tidak akan tunjuk sebab cara buatnya pun sama saja dengan tutorial yang sebelum ini. Oke, jadi kamu boleh rujuklah tutorial sebelum ini. Oke, sekarang kita buat queries. Macam biasa kita akan guna yang pertama nih. Ya. Okay. So kita akan buat queries daripada tables. Oke, jadi kita add. Oke.
Kita kasih panjang sedikit, lebar sedikit. Oke. Katakanlah saya mau ID. Lepas itu saya mau labrum. Saya mau total komputer setiap room tuh berapa dengan berapa sejak yang dipakai. Oke. Sekarang kita tunjuk yang begini dulu. Oke. Bila kita sudah pilih, kita tekan F5 dalam keyboard. Just press, oke? And then dia akan keluar begini. Oke. So this is our data. Oke. Untuk reset nih balik, kita just press F4, F4. Tekan F4 di keyboard masing-masing. Oke. Sekarang nih saya mau dua nih, Ja. Saya mau bilik mana? Bukan. Saya mau labcom berapa yang ada total of komputernya 31. Balik-balik 31. Oke, sekarang kita running, tekan F5. Ini dia. Labrum 1 4567 mempunyai total of computer 31. Oke. Apa pula jadi kalau kita tidak letak contohnya kita tidak mau pilih, kita tidak mau letak kriterionnya. Oke, dia akan jadi macam gini. F5. Dia akan muncul labrum dan total of computer, which is semua room dan semua total of computer untuk roomnya. Kalau tadi kita mau kriterionnya kan. Oke. Kalau orang yang dia punya otak tuh mau yang susah-susah, kita boleh pakai Python sebenarnya melalui ini. Tapi Python tuh saya sudah tunjuk dalam tutorial sebelum ini, jadi kamu boleh rujuklah. Oke. So, sekarang saya mau nampak semua data. Oke. Mesti susah kan kalau kita pilih satu-satu begini, satu-satu begini. Oke. Untuk pilih semuanya, kamu just tekan bintang saja. Oke, and then running F5. Dia akan keluar semua. Oke. Tapi sebab kita mau susah-susah, marilah kita tambah semuanya. Kita kan rajin. Oke. So inilah dia. Lepas itu kita running F5. Inilah dia. Oke. So kita akan save lah queries kita. Oke, macam saya cakap yang sebelum ni. Bukan sebelum ni. Tadi QRY stands for queries. Oke, saya akan letak underscore and then labcom. Anything dari kamu saja. Oke. Jadi ini saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk form dan reports boleh rujuklah saya punya previous video. Oke, so assalamualaikum and goodbye.